menurut saya. Jumlah sarjana juga belum seimbang dengan jumlah penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, luar biasa sekali. Hari ini kita dapat bertemu kembali ya teman-teman, dan dalam acara yang sangat luar biasa sekali, yaitu Disnatalis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang ke-40 tahun atau 4 dekade. Nah, untuk yang pertama kita akan mengenalkan dulu narasumbernya, karena kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa juga, nggak kalah dari perayaan kita hari ini. Yaitu yang pertama ada Dr. Andes Basa Alim Tualeka, Magister of Science, yaitu dosen pasca sarjana Fakultas Ilmu Politik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ketua Kadin Jawa Timur dan Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat atau MUI Pusat, yang kebetulan hari ini sebagai Ketua Disnatalis ke-40 tahun 2021 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dan yang kedua kita ada narasumber, yaitu siapa, Hana? Oke, di sebelah saya sudah ada Dr. Andes Sutsahyo Tribhuwono, Magister of Science. Jadi beliau ini adalah Dekan Fakultas Fisip. Selain itu, beliau ini adalah Sekjen dari Kawitas Keluarga Alumni Wijaya Kusuma. Dan selain itu, beliau ini juga alumni angkatan pertama di UWKS. Jadi luar biasa banget, bukan? Jadi otomatis beliau ini sudah mengetahui perkembangan seperti apa UWKS dari tahun pertama hingga sekarang. 40 tahun loh teman-teman. Iya, jadi luar biasa banget kan. Jadi bisa dijelaskan Pak, seperti apa keistimewaan Wijaya Kusuma, seperti apa permawanya, kegiatannya, gedungnya, perkembangannya seperti apa Pak? Ya, terima kasih teman-teman semua. Jadi kali ini Disnatalis Wijaya Kusuma itu yang ke-40. Kalau kita bicara 40 tahun, itu berarti 4 dekade, 4 dasawarsa. Ya, bisa dikatakan 5 windu Wijaya Kusuma. Artinya usia Wijaya Kusuma itu 5 windu, 40 tahun. Kali ini FISIP menjadi panitia. Jadi panitianya digilir setiap kali Disnatalis, peringatan ulang tahun itu digilir mulai dari fakultas ke fakultas lain. Nah, kebetulan pas yang ke-40 ini FISIP menjadi panitianya. Saya selaku Dekan FISIP menugaskan Pak Basa Alim ini untuk menjadi ketua panitia pelaksana perayaan Disnatalis, karena memang kali ini Disnatalis yang sangat istimewa bagi kita semua. Itu makna dari Disnatalis, jadi ulang tahun, walaupun mungkin nanti kita tidak ada tiup lilin ya. Iya. Mungkin bisa ya Pak virtual. HP-nya masing-masing Nah, itu. gitu. Oke Pak. Jadi kan banyak teman-teman di rumah ini yang masih belum tahu ini Disnatalis itu apa sih Pak? Ya. Jadi boleh dijelaskan Pak, kan Bapak ini juga dari angkatan pertama ya, otomatis mengikuti perkembangan ulang tahun Disnatalis dari yang pertama hingga sekarang. Boleh dijelaskan Pak? Ya, kalau saya teringat ya pada masa-masa 10 tahun UWK berdirilah, katakan seperti itu, saya hari ini merasa terharu. Pada waktu kami sekolah, kami kuliah, itu kondisi universitas ini gedungnya seperti SD Impres. Gedung-gedung itu hanya disekat dengan asbes. Atapnya juga asbes. Kalau masih hujan kita kebanjiran. Sebatas lutut air menggenang ruang kuliah kami. Jangankan buku perpustakaan. Perpustakaan saja kita kalau mau baca harus ke Gramedia dan diusir oleh petugas tokonya di Gramedia. Sedih sekali melihat pada waktu itu, tapi kali ini luar biasa. Itu tahun berapa ya Pak? Tahun 81 sampai dengan tahun 85. Jadi ulang tahun sekali kelima, ya. belum lahir kalian ya. Lahir, iya. Itu Betul kondisi sekali.
kondisi WK saat itu masih di awang-awang ya. Nah, terus tapi teman-teman mahasiswa pada saat itu dan saya yang paling membanggakan dari Wijaya Kusuma ini adalah semangat belajar, semangat juangnya kawan-kawan mahasiswa. Saya melihat kawan-kawan, karena kalau sudah ngomong alumni itu tidak ada bapak alumni, bapak kelas, kakak, yang ada kakak tingkat kan? Iya. Kakak tingkat nggak ada, Senior, gitu. mbah tingkat, mbah tingkat nggak ada, kakak tingkat yang ada. Kakak tingkatku itu walaupun tingkatannya itu mungkin sudah 40 tahun yang lalu. Iya. Anda baru semester 2, berarti 40 angkatan keempat, saya angkatan ke-40 ya, 40 tahun. Iya. Berarti angkatan pertama Anda baru semester 2 sekarang, itu artinya jauh jenjang. Sudah buyut itu ya. Iya, itu sudah buyutnya ya. Tapi semangat juang dari teman-teman mahasiswa, dan itu yang sangat saya bangga. Sejak zaman saya mahasiswa sampai dengan sekarang, semangat putra-putri Raden Wijaya untuk mewarnai hidup dan kehidupan bangsa ini tidak pernah surut. Itu yang saya bangga. Di angkatan saya misalnya, kita selalu eksis dengan sangat keterbatasannya. Di tahun 89 kita mempunyai pusat reformasi bangsa ini, dari tokoh-tokoh yang sekarang menjadi banyak tokoh nasional, berlahir dari universitas ini, dari putra-putri Raden Wijaya. Kemudian sekarang di arena masa-masa milenial saat ini, banyak prestasi dari teman-teman Wijaya Kusuma di kancah nasional maupun internasional. Itulah yang sungguh sangat membanggakan saya. Ketika saya melihat kalian seperti ini, saya teringat 40 tahun yang lalu aku pernah seperti kalian. Asik. Tapi bedanya dulu digenangi banjir. Digenangi banjir, sekarang Anda sudah Sekarang dengan sudah enak. merdeka. Nah, seperti itu yang Sekarang sudah luar biasa. Yang luar Iya. biasa. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman, perjuangan Wijaya Kusuma ini dari awal sampai menginjak di usia 40 tahun itu sangat luar biasa. Yang dari dulunya mungkin dikatakanlah harus berjuang dengan banjir, apapun itu, hingga sekarang itu bisa menghasilkan mahasiswa yang berprestasi hingga ke luar negeri. Itu bagaimana perasaannya Pak? Untuk sekarang ini kita harus menghadapi disnatalis di tengah pandemi COVID-19. Kok main perasaan? Serius sekali, Ya. Pak, kan pertanyaannya dari cewek Pak. Memang makanya justru kita, karena di musim pandemi seperti ini tidak bisa melakukan semuanya dengan offline ya. Kalau dulu kita itu masih bisa misalnya menggelar acara funpack. Iya. Ya, Bertemu gitu ya Pak. Iya, senam ceria bersama, kemudian lomba-lomba tarik tambang, lomba-lomba balapan karung dan lain sebagainya kayak 17-an itu untuk memeriahkan acara ini. Tetapi saat ini mungkin tidak bisa melaksanakan itu, maka saya menunjuk Pak Alim nanti menjadi ketua panitia dan berkolaborasi dengan dosen-dosen muda. Kalau dilihat fisiknya Pak Alim ini masih jauh di bawah saya. Cuma lebih duluan putih. Nah, walaupun beliau ini sebenarnya jauh di bawah saya masih hitam. Tapi nggak apa-apa Pak, semua di sini muda. Ya, Jiwa-jiwa betul. muda Ya. dengan semangat terus. Dan kemudian di Dies Natalis kali ini, kenapa saya mempercayakan ini kepada Pak Alim dan teman-teman para dosen-dosen muda, karena memang mereka lah saatnya untuk berkiprah. Zaman sekarang ini semuanya dengan teknologi, semuanya dengan virtual dan seterusnya bisa dilaksanakan tanpa mengurangi esensi makna dari Dies Natalis itu sendiri. Serahkan semuanya pada teman-teman milenial. Kalau saya ini sudah merasa kaum kolonial ya. Berat sekali rasanya. Kalau anak-anak ini Jadi memang luar biasa ya. Iya. Awal-awal kemerdekaan itu kan siapa saja pada waktu itu asal dia SD, SMP, SMA bisa jadi pegawai negeri. Awal-awal. Waktu itu siapa saja punya sarjana bisa jadi dosen di mana dan bisa jadi pegawai di mana. Dulu negara butuh orang yang cerdas.
Begitu negara butuh orang cerdas, maka siapapun yang sekolah dia akan pasti dapat tempat. Di mana saja, mau di Papua, mau di Maluku, di Jawa, di mana-mana. Itu pegawai negeri itu dulu pemerintah cari orang untuk jadi tarik. Buka perguruan tinggi seperti ini, perguruan tinggi, yayasan itu cari orang untuk ngajar. Ya. Sampai sekarang kan daftar, dites. Dulu siapa tes? Yang penting Anda sudah sarjana, kepala dinas sosial Surabaya, kamu jadi desain juga, kamu bisa jadi dekan juga. Dulu. Ya. Karena apa? Ingin mencari orang-orang pintar untuk mencerdaskan orang-orang pintar berikut. Ya kan, artinya kebaikan atas kebaikan. Lalu terjadilah. Maka sampai sekarang dengan situasi seperti ini, alhamdulillah kampus dulu seperti impres, kemudian lama-lama menjadi seperti ini. Ini juga karena perkembangan situasi dan yayasan peduli terhadap pembangunan. Dan luar biasa sudah jalan. Nah, sekarang tinggal siapa yang bisa memanfaatkan perguruan tinggi ini untuk memajukan ke depan. Dan sekarang, tapi dengan pendidikan sekarang, menurut saya, jumlah sarjana juga belum seimbang dengan jumlah penduduk. Jumlah profesor juga negara ini butuh 25.000 orang. Profesor di Indonesia baru 5.700-an. Butuh doktornya sekian banyak, 40.000. Tapi belum cukup. Dokternya juga belum cukup. Jadi kita harus berjuang lebih. Harus tetap berjuang. Jadi perguruan tinggi tetap harus berjuang. Dan negara ini kalau hanya diserahkan kepada sekolah-sekolah negeri tidak bisa. Iya. Karena pasal 31 ayat 1 negara mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Mencerdaskan ini kan tugas negara. Tapi kehadiran semua sekolah-sekolah negeri di Indonesia ini hanya bisa menampung antara 30 sampai 40%. Selain itu di swasta. Nah, sedangkan pemerintah hanya mengambil orang pintar-pintar saja. Lalu yang bodoh-bodoh, yang kurang ini siapa yang? Nah, kan itu. Lalu akhirnya swasta muncul. Tapi begitu bicara peran, hampir semua rata-rata di pegawai negeri, di pengusaha, di DPR, rata-rata hampir 70% dikuasai oleh lulusan dari swasta. Kok kenapa swasta ya? Gini lah. Dan itu luar biasa, artinya swasta tampil partisipasi mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Luar biasa kan? Iya. Nah, sekarang kita masuk ke diet natalis ke 40. Iya. Pak Cahyo ini orang pertama. Jadi nanti ke depan itu 10 tahun lagi nanti jadi itu Mbah Cahyo. Nah, Mbah Cahyo. Iya kan? Iya, Sekarang Cahyo. masih Bapak. Nah, Nanti ke depan jadi Mbah Cahyo. Oh, ini Iya. lulusan orang-orang pertama di Ya. dan Pak Cahyo ini luar biasa, dari alumni menjadi pemimpin di sini itu bagus. Artinya dari lulusan menjadi alumni, alumni menjadi pengelola. Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seperti yang kader-kader muda ini pun ke depan harus seperti itu. Merasa pintar, merasa hebat, harus kembali lagi ke Iya, jadi ke kita kampus. juga harus memajukan UKS lagi. Iya. Mengabdi lah. Iya. Itu Bagaimana Mengabdi. Nah, kan mengabdi itu harus begini juga gitu loh. Artinya mengabdi, lalu apa namanya? Ya dapat sesuatu kan? Kan gitu. Itu nanti di belakang aja Pak. Jadi ternyata luar biasa. Saya masuk Surabaya 2 tahun, WK didirikan. WK. Dan saya tahu persis dulu pendiri WK itu kan ada kaitan dengan Golkar. Bukan partai Golkar ya, Ya, tapi dengan Golkar. golongan karya. Nah, jadi saya masuk Surabaya tahun 1979, 1981 ini berdiri. 3 tahun kemudian saya jadi jurkam Golkar. Saya termasuk anak-anak emasnya Pak Said. Jadi saya dulu sudah SMP, SMA itu sudah jadi jurkam Golkar. Dulu dikenal dengan jurkam cilik. Nah, lalu Pak Maimun ya, itu ketua Golkar Surabaya, kolonel. Nah, itu sering saya dipanggil. Jadi saya tahu Pak Said itu orangnya tenang, tidak mau banyak bicara. Tahu-tahu cerutunya besar. Ini, iya kan? Ya. Nah, dan saya tahu ketua yayasan ini dulu masih muda. Ya. Saya tahu. Kemudian saya tahu Pak Terima Trimarno juga saya tahu persis. Karena saya termasuk aktivis dan mantan wakil ketua KNP Surabaya, mantan wakil ketua KNP Jawa Timur.
Jadi luar biasa. Jadi perhatiannya Golkar dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa ini di mana-mana. Golkar membangun perguruan tinggi. Di samping NU bangun, Muhammadiyah bangun, PGRI bangun. Nah, jadi ini adalah bagian daripada wujud pasal 31 ayat 1. Saya hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Alim, bahwa beliau aktivis. Oh iya. Beliau aktivis, saya aktivis. Saya pesankan pada teman-teman mahasiswa termasuk kalian, aktivis. Tadi dikatakan bahwa sekian persen dikuasai oleh mahasiswa atau teman-teman alumni dari swasta. Dari sekian yang menguasai arena politik, arena bisnis dan lain sebagainya, 80% adalah aktivis mahasiswa. 80% aktivis. Saya sudah tahu mulai tahun 81 teman-teman saya sendiri, 82 dan seterusnya sampai dengan sekarang mahasiswa saya sudah berapa ribu. Saya bisa mengidentifikasi teman-teman sekalian di usia yang ke-40 Wijaya Kusuma ini. Saya berpesan pada kalian, teman-teman para mahasiswa, jadilah aktivis mahasiswa. Mana yang kamu suka, mana yang kalian suka, masuki dan tekuni. Anda bisa berkiprah di dalam organisasi kemahasiswaan. Tapi ingat pesan saya bahwa jangan bawa, sekali lagi ini sebagai sekjen Kawikas bicara dan juga alumni pertama, jangan bawa organisasi ekstra kampus ke Wijaya Kusuma. Saya orang yang akan menghadapi kalian. Cukup kalian berorganisasi di internal kampus. Jangan bawa ormek, organisasi mahasiswa ekstra kampus, ke dalam WK. Saya yang akan menghadapi kalian. Warni. Itu pesan saya kepada teman-teman di usia Makanya yang sekarang ini situasi sudah beda. Jadi 1 tahun lebih ini kita kena COVID. Iya Pak. Maka diet natalis kali ini kita lebih menggunakan dunia maya. Jadi kita manfaat dunia maya. Kalau dari dulu kalau hanya offline kita hanya dalam satu ruang. Sekarang kita buka. Maka siapa saja yang bisa nonton, siapa saja bisa melihat apa yang kita lakukan dalam rangka diet natalis ke-40. Mudah-mudahan tahun ini akan membawa berkah dan ini bagian daripada promosi kampus bahwa masih ada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Iya Pak. Bicara tentang disnatalis lagi nih Pak. Tema apa yang diangkat dalam disnatalis? Boleh Oh, kalau urusan Akhirnya tema kita menyesuaikan diri dengan situasi kondisi. Karena satu sisi di mana-mana orang bicara budaya. Lalu kampus ini memang dikenal kampus budaya. Kemudian semua suasana itu bangun serba dengan situasi kebudayaan. Kebudayaan yang tinggi di bangsa ini. Kebudayaan tinggi yang dari sejarah Sriwijaya. Ini luar biasa. Luar biasa. Kemudian kaitannya dengan berkemajuan. Nah, karena kita ini hidup tetap harus menghargai budaya, karena budaya itu budaya besar dan Jawa ini dianggap bahwa budaya besar. Di Indonesia hanya 2 budaya besar, Jawa dan Sulawesi, karena dia punya bahasa dan punya tulisan. Jawa punya bahasa dan punya tulisan, maka universitas ini lebih berjiwa ke misalnya situasi budaya. Kemudian kaitannya dengan berkemajuan, karena kita ini hidup ini mengikuti kemajuan, perlu pengembangan ilmu, pengetahuan dan sebagainya, baik secara teori maupun secara empiris. Maka berkemajuan itu kaitannya dengan hal-hal ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan berkemajuan. Seperti halnya dulu komunikasi itu hanya sampai ke tingkat radio putar, kemudian masuk ke telepon, kemudian naik lagi sampai ke handphone, kemudian naik lagi ke TV dulu TV hitam putih menjadi TV warna. Nah, itu kita bisa komunikasi langsung, saling melihat. Video call. Ini naik, luar biasa naik. Dan sekarang dulu hanya person lawan person. Sekarang ini kita bisa bikin pertemuannya melalui online bisa ribuan orang. Ya. Ini luar biasa. Dan kita harus berterima kasih dengan kemajuan teknologi ini. Dan saya katakan lagi bahwa semua nabi ditugasi dengan situasi komunikasi. Kata nabi, siapa yang menguasai komunikasi, dia yang kuasa. Dan semua
wahyu itu melalui sebuah komunikasi. Tapi semua nabi punya kelebihan. Nah, di tingkat pembawa risalah Muhammad itu hanya dititipin wal asri. Artinya kuasailah komunikasi itu. Kalau Anda kuasai komunikasi maka Anda hebat. Tapi oleh Profesor Dr. Alton Topler membagi 3. Ada 3. 1 zaman tuan tanah, kedua zaman industrialisasi, yang ketiga zaman komunikasi. Nah, sekarang sudah zaman komunikasi. Luar biasa. Ada kejadian di Amerika kita tahu. Iya. Iya kan? Ada kejadian di Papua yang tahu. Maka kalau ada kejadian di Universitas Wijayakusuma Surabaya, maka siapapun pasti akan tahu. Maka kita manfaatkan dunia komunikasi ini dalam rangka untuk promosi kampus Universitas Wijayakusuma dalam dekade 40 tahun. Diet Natalis 2021. Nonton Keren kan? Cakep. Iya. Jadi ini juga termasuk adalah perkembangan juga. Kita itu bisa berbicara seperti ini dan teman-teman bisa nonton dari rumah. Ya, Benar sekali. hanya gara-gara mereka menjadi presenter. Iya. Dengan jadi presenter bisa ketemu kita. Ini kan apa? Komunikasi. Kan gitu kan? Apa ada pertanyaan lanjut? Baiklah, luar biasa pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih juga ke bapak-bapak, ini jawabannya luar biasa. Jadi kita tahu perkembangannya Wijayakusuma itu dari yang dulu ya, mohon maaf yang banjir mungkin, sampai yang luar biasa seperti ini. Dan kita juga bisa memaknai tema kita dari di tahun ke-40 ini, yaitu berkebudayaan dan berkemajuan. Lanjut Hana? Oke Pak, harapannya untuk Disnatalis tahun ini dan pesan-pesan untuk mahasiswa kita tahun ini. Ya, Wijayakusuma ini sejak tahun 81 digagas oleh para pendirinya, stakeholder, tokoh-tokoh masyarakat Jawa Timur dengan suatu harapan bahwa semuanya nantinya para Wijayakusuma ini menjadi kawah condro di muka. Kawah Condro di Muka itu suatu kawah, suatu tempat untuk menggembleng, untuk mendidik, untuk menjadikan para mahasiswanya menjadi satria-satria sebagaimana yang dilantunkan dalam himne Wijayakusuma itu, putra-putri Raden Wijaya. Dan ada sasanti yang kita pegang teguh bahwa Wijayakusuma ini dengan motonya adalah Anggung, Wimbuk, Linuwe. Berkembang terus, terus berkembang menjadi yang lebih baik dan terus menjadi baik. Itulah harapan yang kita semua bayangkan, yang semua kita doakan, semua kita perjuangkan agar nantinya Wijayakusuma beserta para penghuninya, para stakeholdernya, mahasiswanya terutama sekali terus berkembang, tumbuh, semakin berkembang dan semakin baik. Itu kira-kira harapannya. Dan sekali lagi teman-teman mahasiswa, kalau saya sudah bicara dengan mahasiswa itu biasanya saya panggil teman, karena angkatan sampai dengan tahun 2000 itu tidak ada yang panggil saya dengan sebutan Mas. Sebutannya Pak, tidak ada yang panggil Pak, semuanya nyebutnya Mas karena dekatnya saya dengan para mahasiswa, terutama mahasiswi ya gitu. Setelah tahun 2000 baru ada yang dengan menyebut nama Pak, makanya Pak Alim tadi bilang setelah itu Mbah, memang. Fase ini saya lalui teman-teman semuanya, sama teman-teman, pesan saya sekali lagi, aktiflah dalam organisasi apapun yang Anda suka. Karena dalam organisasi itu Anda akan mendapatkan ilmu yang ada di masyarakat, tidak ada di bangku kuliah. Kemudian pilih waktunya, jangan keenakan berorganisasi nanti keluar kuliah sehingga terlalu kerasan di WK sampai 8 tahun nggak lulus. Nah, ini kan keliru. Bahaya juga. Ya, bahaya juga. Artinya bahwa di masa-masa indahmu itu, di masa mahasiswa yang paling indah itu dalam merata kehidupan, itu zaman mahasiswa yang paling enak. Nikmati itu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Di situ ada komposisi belajar, ada komposisi nakal, ada komposisi kurang ajar,
ada komposisi berorganisasi, semuanya ada di kemahasiswaan, semuanya serba pantas. Mau nakal dikit juga pantas, namanya juga mahasiswa. Mau pinter juga pantas, namanya juga mahasiswa. Sudah maha tetapi tetap siswa, walaupun siswa tetapi juga sudah maha. Nah itulah enaknya jadi mahasiswa. Itu pesan saya di usia WK ke-40. Semangatlah pada teman-temanku para mahasiswa, raihlah prestasi. Sekarang banyak yang bisa Anda raih melalui berbagai macam jalur. Untuk itu saya hanya berharap semoga Wijaya Kusuma senantiasa berkembang, maju terus sebagaimana Sasati Anggun Luluh Lingwe. Demikian yang bisa saya harapkan untuk Wijaya Kusuma tercinta. Jadi itu teman-teman, kita sebagai mahasiswa juga kita harus berkembang, semakin maju, dan gak hanya fasilitasnya aja ya yang berkembang, Nah, itu kita yang juga harus berkembang, gitu loh. Nah, kayaknya sekian dulu podcast kita kali ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Atas waktunya. Oke. Dan teman-teman, kita juga mau menginformasikan untuk pendaftaran baru Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bisa kalian cek di website kita, yaitu di pmb.uwks.ac.id. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita, YouTube kita, Twitter dan Facebook kita di UWKS Media Center. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.